Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi eksekusi untuk Microsoft Office Word. Di sini masih kosong ya, masih kosong untuk Office Word-nya. Mungkin kita belajar untuk memasukkan table. Nanti kalau misalkan waktunya cukup, nggak terlalu lama, ya kita lanjut ke insert yang lain gitu. Jadi di sini kita bisa masukkan, sebenarnya bisa masukkan juga table seperti halnya di Excel. Nah, kita coba seperti ini. Misalkan kita masukkan data pegawai PT ABC. Nah, ini kita enter. Kemudian tabnya di sini ada di menu insert ya, di menu insert. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, untuk table ini kita bisa langsung bisa buat tuh. Jadi misalkan mau bikin berapa baris ataupun berapa kolom, kita bisa atur. Nah, coba ya lihat di bagian quick table ini nanti seperti apa. Nah, di sini juga ada menu-menunya gitu. Menu-menu untuk kita menginput table gitu, ataupun ya tabelnya udah ada gitu tersedia. Nah, kalau misalkan mau biasa aja ya udah berarti kita menggunakan ini. Biasanya kalau kalau di kita buat table itu ada nomor, ada nama, terus ada apa lagi? Mungkin golongan kali ya. Golongan sama apa lagi? Golongan habis itu bagian apa dia gitu ya. Mungkin kita buat aja menjadi 4 ya, nama, golongan, bagian ya. Kita ke bawahnya kita masukkan berapa gitu, bisa cukupnya aja mungkin 3 ya. Nah, di sini kita bisa, mungkin saya lebih deketin lagi ya supaya lebih enak lihatnya. Nah, kayak gini. Nah, kalau kayak gini mudah-mudahan sih kelihatan. Kayak gini. Nah, di sini kan ada semacam kotak ini kayak gini nih. Kotak gini. Ini untuk memblok semuanya. Begitu. Nah, terus kemudian kalau misalkan kita mau tambahin kolomnya ataupun kotakannya, kita tinggal di ujung sini bisa. Di ujung sini ya. Di ujung sini nih sampai ada tanda nih ya, kayak gini nih. Tanda seperti ini baru kita enter. Tuh. Jadi setiap ujung ini kalau misalkan kita mau nambahin, kita enter. Begitu. Sebenarnya kalau misalkan emang nggak mau lewat situ, lewat dari menu-menunya bisa. Contoh, misalkan nih saya backspace dulu ya, backspace dari yang tadi aja, Ctrl Z, Ctrl tuh kayak gitu. Kemudian saya klik di sini. Nah di sini kan ada layout. Nah ada layout ini, di sini banyak nih menu-menunya. Menu daripada layout apa? Ada banyak gitu. Nah di sini kita bisa, kalau misalkan mau nambahin, ya bisa. Terus misalkan mau nambahin ke atas juga bisa begitu. Disesuaikan aja dengan kebutuhan begitu. Terus kemudian kita masukkan tadi dulu yang tadi tuh nomor, terus nama, golongan, sama bagian. Nah, bedanya di sini sama di Excel itu, kalau di Excel itu pakai ada rumus-rumus, jadi lebih enak gitu kan. Kalau misalnya kita mau penjumlahan lebih enak juga gitu. Nah, kemudian di sini nomornya kita kasih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mungkin saya kasih namanya random aja ya. Joko lewat Joko bawahnya Jaka, Kakak, Koko, bawahnya misalkan Lili. Ya udah. Kemudian golongannya biasa, kalau golongan itu ada golongan A, golongan B. Itu kan kalau misalkan di Excel kita suka pakai gitu. Ada golongan A, golongan B, golongan C, misalkan gitu ya. Ini acak aja sebenarnya. A, C, B, A, B. Nah, terus misalkan bagian apa nih? Di bagian staff IT. Terus di bawahnya misalkan apa? HRD. Di bawahnya apa? Misalkan ada lagi, kita ambil HRD aja lagi. Kemudian ada bagian OB lah, atau apa, habis itu office. Nah, ini kita buat seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau kita variasiin kayak sistem warna, kita bisa ke blok
mau satuan atau mau semuanya bisa. Misalkan kita satuan aja deh, satuan. Di sini kita cari di bagian ini di bagian kita cek-cek aja dulu gitu. So, kita suka menjelajah gitu, lebih enak. Nah, di sini kita lihat ada di bagian home, di sini ada ember tumpah namanya shading. Kemudian kita klik, habis itu kita tuang. Tuh, ya kan jadi dia berubah sendiri tuh. Kayak gitu. Ini mah variasi aja kalau misalkan emang mau dikasih warna. Kayak gitu. Nah, kemudian mungkin habis dari masalah table ini tadi dikurangin, ditambahin mungkin. Nah, sekarang kita coba kurang ya. Kalau kurang juga bisa sebenarnya. Di sini apa namanya? Untuk kita kurangkan ada bacaan delete. Nah, ini ada bahasa Inggrisnya nih. Ada delete column, ada delete rows. Nah, kalau misalkan delete column dia lurus gini. Gitu. Kalau misalkan rows dia ke samping gitu. Jadi kita coba yang ke samping tuh, jadi dia bakalan menghilang, berkurang gitu. Jadi intinya sebenarnya kayak gitu. Terus kemudian abis dari yang kita buat ini, nah kemudian di sini kita bisa buat lagi. Kalau misalkan ketika kita lupa, oh tadi hilang nih gitu, kita tambahin bisa, ataupun kita back bisa, Ctrl Z gitu. Jadi untuk pembuatannya seperti ini gitu, masalah table. Kemudian kita mau masukin gambar ya, masukin gambar mungkin bisa di sini. Klik aja 2 kali di sini supaya ini. Nah, misalkan gambar picture, kemudian kita define juga bisa. Nah, ini tergantung dari kita ya. Kira-kira mau gambar apa gitu. Misalkan gambar mikrotik deh. Nah, misalkan gambar mikrotik nih. Nah, kayak gini. Nah, ini sebenarnya gambar ini bisa kita taruh di tengah-tengah ataupun di mana gitu. Ini caranya gampang. Jadi klik sampai muncul seperti ini, kemudian kita ada work text. Nah, di sini ada work text. Sebenarnya kita deketin aja juga dia bakal berubah. Ini contoh ya. Di sini kan ada behind text. Behind text. Biasanya kalau saya menggunakan behind text, ketika saya tarik kayak gini-gini dia bisa kemana-mana gitu. Tuh, bisa kan? Ini bisa kemana-mana gitu. Cuma kalau misalnya kita pakai yang selain behind text, misalkan apa nih, kita pakai yang square. Nah, square ini ketika saya naik ke atas tuh begitu jadinya tuh, ya kan? Tuh, jadi begitu. Bedanya begitu. Tuh, ya kan? Jadi dia jadi kayak masuk begitu. Kalau tadi kan enggak. Nah, itu. Jadi mungkin kalian bisa langsung ngejelajahin aja ya. Kira-kira untuk masalah web track itu fungsinya apa aja, dari square, thing, track, talk, and button, behind text. Tadi udah saya kasih contoh. Nah, itu sih sebenarnya. Nah, di sini pun ketika kita mau membuat kalimat juga bisa. Misalkan apa ya, di sampingnya aja deh. Mikrotik. Nah, ketika ini kita bisa ya ini sini, jadi kita blok. Nah, kita buat jadi kayak misalkan mana, buat yang gambar ini deh, gambar ini Victor, web tag lagi. Nah, tuh jadi kan lihat tuh ya kan, jadi tulisan mikrotik itu bisa apa namanya, bisa pindah-pindah gitu. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Nah, tuh ya kan, ada in front of text tuh, di belakangnya gambar gitu. Tuh ya kan, jadi seperti ini. Jadi sebenarnya untuk masalah insert itu ya kurang lebih seperti itu. Terus ada lagi nih, ada menu saves. Nah, ini kita bisa kita gunakan juga, dan kita juga bisa apa namanya, menyesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Misalnya kita mau bikin apa ya, bikin semacam, saya di bawahnya, kemudian saya masukin, misalkan saya mau bikin suatu diagram lah, saya buat begini. Terus habis itu saya pas lagi, saya buat semacam arah gitu ya. Saya buat satu lagi aja biar enak. Nah, di sini kemudian di sini kita masukin lagi arah. Nah, ketika kita pencet, nah kita gitu ya. Ini ujungnya ini kita bisa arahin ke sini gitu, bisa arahin ke sini. Kemudian ini ke sini. Gitu. Jadi kayak semacam arahnya ke sini gitu. Nah, tinggal nanti kita rapin aja untuk arah-arahnya supaya lurus gimana gitu. Ya, begini. Ya kurang lebih gini lah.
Tuh, jadi fungsinya insert ini tuh seperti ini. Nah, ini udah berapa menit nih? Nah, sedikit aja lagi ya. Jadi untuk masalah insert ya itu aja menu-menunya. Kemudian sebenarnya di sini juga ada pack break. Jadi dia pindah ke pack berikutnya. Jadi gini. Tuh, jadi ini masuknya pack berikutnya sebenarnya. Tapi usahakan ini di akhir daripada teks kita yang kita buat. Jangan di tengah. Takutnya kalau misalkan di tengah-tengahnya ini dia suka kepotong. Kayak tadi tuh. Nah, kita pack. Nah, tuh. Jadi di sini bikin lembaran baru, pack break itu bikin lembaran baru lagi gitu. Nah, kemudian habis itu di sini ada nih, ada text box. Tuh. Nah, ini bisa kalian gunakan, bisa. Nah, terus juga di sini ada chart. Nah, ini nih chart yang mungkin kalian kalau misalkan mau bikin suatu statistik ataupun apa gitu ya, diagram gitu lewat sini gitu. Nah, di sini kita coba buat satu ya. Nah, ini kita tunggu. Jadi saya pilih di bagian chart, kemudian langsung dia bakal tampil seperti ini. Nah, di chart ini mudah-mudahan sih bisa kita langsung implementasiin gitu ya. Contoh, kita anggap untuk kategori ini adalah minggu 1, minggu 2, minggu 3. Minggu 1. Terus minggu 2. Kemudian minggu 3. Kemudian minggu 4. Nah, ini kita buat seperti ini aja. Nanti bawahnya dia ngikutin gitu. Terus yang seriesnya kita ganti apa ya? Bulan. Kita ganti bulannya aja. Jadi Januari, terus apalagi habis Januari, Februari gitu, Maret. Nah, kan ukuran sebegini doang nih, cuma ada 3. Bagaimana kalau misalkan kita mau banyak gitu? Ini kita lebarin ya. Nah, kita mau banyakin gitu. Jadi di sananya ada lagi. Nah, ini kan ada titik nih. Ada titik nih ya, ada titik. Nah, ini kita tahan, klik kiri, kemudian arah kanan tuh. Kita tarik ke sini tuh. Jadi supaya nanti dia jadi banyak tuh. Tapi kita juga inputkan bulannya. Maret, April, Mei. Nah, kayak gini. Dia nanti bakalan mendiktek. Nah, ini kalau misalkan nggak ngikut, ini mesti kita ikutin. Coba kita ikutin dulu. Udah sip. Nah, kita masukin. Misalkan 40%. Nah, kemudian di bawahnya 30% maksudnya. 30%. Kemudian di sini 40%. Di bawahnya 20% gitu. Jadi buat seperti ini dulu gitu. Oke, berhubung lagi ajan, mungkin di ini dulu aja. Di pause dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjutkan untuk di bagian ini tadi ya, April gitu, Mei. Kita mesti isi juga. Kita isi random aja coba ya. Nilainya kecil-kecil aja. Tapi ada yang gede. Oke, kita copy aja deh. Kita copy, masukin sini. Terus yang ini masukin di Mei, gitu aja. Ini kita buat contoh aja ya. Kemudian yang ini kita copy di sini, jadinya nggak masalah gitu. Yang penting kan nanti warnanya juga beda tuh, ya kan? Ya itu. Jadi cara kita mau mau ngedit daripada statik kita ini ya, diagram ini ataupun chart yang tadi kita inputkan ya, itu modelnya kayak begini gitu. Kurang lebih nyata. Kalau misalkan yang mau pakai minggu kelima, minggu seterusnya, ataupun nanti kita mau masukin data yang lain, ya silakan, nggak masalah. Nah, habis itu kita close. Nah, kalau kita udah close akan seperti ini. Nah, seumpama nih mau masukin lagi gitu,
masalah datanya. Gimana caranya? Ya kita klik kanan. Nah di sini sih. Jadi gini, awalnya nih nggak ada ya, awalnya nggak ada. Nah ini kayak gini nih, ya kan? Nah diklik, deketin sampai muncul seperti ini. Habis itu klik kanan. Tek. Nah di sini ada edit data. Nah nanti insya Allah dia bakal muncul lagi datanya, gitu ya kan? Berjumpa kembali, gitu. Jadi dia bakal muncul. Kemudian di chartnya ini bisa kalian ubah gitu, namanya apa bisa ya. Mungkin untuk masalah Word di bagian insert ini ya segitu ya. Kalau ini juga ada grafik-grafiknya, desain-desainnya bisa kalian pilih tuh, desain-desainnya tuh, desain-desainnya ya. Pokoknya bikinlah semenarik mungkin supaya atasan kalian ketika kalian kerja ya lebih enak dilihatnya gitu. Jadi wah keren nih gitu kan, presentasinya ada chart, ada chart-chartnya juga gitu kan, pakai batang-batang seperti ini gitu kan ya. Mungkin waktunya juga jangan terlalu lama, takutnya nanti apa namanya, kotanya habis gitu ya, ataupun jangan terlalu panjang juga, takutnya bosen gitu. Lebih baik sedikit tapi berarti gitu ya. Mungkin itu aja, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.